Perubahan geoekonomi di kawasan Asia akan membawa kawasan ini sebagai kekuatan dunia pada dekade mendatang. Tak lama setelah tahun 2020, pasar negara-negara yang tergabung dalam Emerging Seven, yaitu China, India, Indonesia, Brasil, Rusia, Meksiko, dan Turki, diperkirakan bisa melampaui negara-negara maju. Dalam perubahan geopolitik dan ekonomi yang cepat, Indonesia dengan jumlah penduduk usia muda yang besar dan alam yang kaya berpeluang menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Saat ini saja, produk domestik bruto Indonesia menempati urutan 16 besar dunia, lebih besar daripada Belanda, Switzerland, dan Belgia. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, setelah China, India, dan Amerika. Indonesia juga memiliki bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030, di saat terjadi ledakan penduduk usia kerja. Ini adalah peluang, karena memicu pertumbuhan ekonomi saat perbandingan jumlah anak dan lansia terhadap usia kerja mencapai titik terendah. Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah kelas menengah. Kelas menengah versi Bank Dunia adalah mereka yang belanja per kapitanya $2 Amerika atau sekitar Rp19.000 hingga $20 Amerika atau sekitar Rp180.000 per hari. Tahun ini saja ada 8-9 juta kelas menengah baru. Menurut laporan Bank Dunia, dalam rentang 2003 sampai 2010, jumlah kelas menengah Indonesia bertambah menjadi 131 juta jiwa. Jika pertumbuhan ekonomi terus membaik, setiap tahunnya akan bertambah 7 juta kelas menengah baru. Hasrat mengkonsumsi mereka tinggi. Contoh tahun ini terjual 8 juta unit motor, 760.000 mobil dari berbagai kelas, dan pelanggan kartu telepon aktif yang mencapai 240 juta. Indonesia mempunyai hampir semua modal untuk menjadi negara besar dan maju, seperti jumlah penduduk yang besar, potensi sumber daya alam, dan ruang yang masih luas untuk berkembang di luar Jawa. Tentunya ini menjadi faktor positif untuk akselerasi pembangunan di Indonesia. Persoalannya, seperti apa kualitas generasi ini dan apakah akan tersedia lapangan kerja produktif bagi mereka? UNDP membuat pemeringkatan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index dengan memeringkatkan negara berdasarkan indeks taraf pendidikan, usia harapan hidup, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Indeks Indonesia tahun 2011 melorot ke posisi 124 dari 187 negara di dunia. Sementara menurut Global Competitiveness Report 2011-2012 yang dirilis oleh The World Economic Forum, Indonesia berada di urutan 46. Posisi tersebut merosot dari urutan 44 tahun sebelumnya. Daya saing yang buruk mengakibatkan perekonomian rentan terhadap gejolak eksternal sehingga mudah didera krisis. Daya saing yang tangguh akan membuat perekonomian sehat dan sanggup menyelesaikan banyak persoalan dasar seperti pengangguran dan kemiskinan. Saat ini, penopang ekonomi Indonesia adalah konsumsi non-makanan yang didorong pertumbuhan kelas menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih ditopang oleh pengurusan sumber daya alam yang berlebihan, misalnya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, sehingga memperburuk kualitas lingkungan. Banyak terjadi konflik di daerah pertambangan dan perkebunan karena terbukti tidak mampu mensejahterakan manusia sekitarnya. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, di masa mendatang Indonesia tidak mungkin lagi mengandalkan pada eksplorasi sumber daya alam yang semakin terbatas dan cenderung rusak alam. Artinya, kita memang tumbuh ekonominya, tapi tidak atau kurang berkualitas. Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot pertambangan dan perkebunan, namun kurang memperhatikan pembangunan fondasi vital bagi kemajuan ekonomi di masa depan suatu negara, yaitu industri. Kita tidak bisa terus bertumbuh pada sektor pertanian, pertambangan, dan komunitas primer, karena kualitas pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh peningkatan kinerja sektor manufaktur. Maka investasi untuk membangun industri perlu dilakukan, karena hal ini akan diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Industri adalah growth generator. Membangun industri di Indonesia sebenarnya mudah, karena Indonesia mempunyai populasi konsumen yang besar. Jika asing yang merajai pasar Indonesia, maka keuntungan akan dibawa pulang ke negaranya, tidak untuk membangun Indonesia. Maka, membangun ekonomi berdaya saing yang berbasis industri mandiri adalah hal yang wajib dilakukan. Ekonomi yang berdaya saing adalah ekonomi yang dari rahimnya
Lahir perusahaan kelas dunia yang tidak hanya sanggup menahan gempuran para pesaing asing di pasar domestik, tapi juga mampu melakukan penetrasi dan memenangi persaingan di pasar internasional. Pertanyaannya apakah Indonesia mempunyai perusahaan kelas dunia yang menyamai kehebatan perusahaan di kawasan Asia Pasifik seperti Toyota, Honda, Yamaha, dan Samsung?